Di teras rumah Tari, Tari duduk sambil menyuguhkan teh dan gorengan ke Dinda, sahabat lamanya. Nih, teh anget sama gorengan, masih panas, lu cobain deh. Wih, mantep banget. Gue emang paling demen gorengan buatan emak lo. Tahu isinya selalu rame bumbunya. Iya dong, mak gua tuh kalau masak gak pernah sasal. Lo tuh beruntung, Tar. Punya emak yang perhatian, punya rumah adem kayak gini juga. Enak banget hidup lo. Lo juga bisa kok, Din. Pelan-pelan juga, hidup lo pasti membaik. Gimana mau baik? Duit aja susah, nyangkut ke tangan, kiat betul rezeki. Ada aja yang harus dibayar. Namanya juga hidup, gua juga kadang ngerasain, Din. Tapi ya kita mesti kuat. Wah gimana, Tar? Gue tuh capek sebenarnya. Mau kerja, tapi skripsi belum kelar. Mau minta ke rumah, malah dimaki. Ih, jangan ngomong gitulah. Nanti juga ada jalan. Gue yakin kok, lo pasti bisa kelarin semuanya. Gue tuh udah bingung. Kemarin gue sampai nyoba jualin skincare online, tapi belum balik modal. Waduh, ya sabar ya. Gue tuh malu banget minta lagi. Tapi lo satu-satunya yang gue percaya, Tar. Maksud lo? Gue bisa minjem dulu nggak? 100 aja buat nambah bayar print tugas akhir. Oh, iya ya. Gak apa-apa kok, Din. Nanti gue ambilin dulu ya di dalam. Ya ampun, makasih banget. Gue tuh nggak enak. Tapi kalau bukan ke lo, gue benar-benar nggak tahu harus minta ke siapa. Gak usah mikir gitu. Gue ngerti kok. Namanya temen, saling bantu. Tapi janji deh, Tar, begitu gue dapet duit, gue langsung balikin. Gak usah buru-buru juga. Gue percaya loh. Ya tapi juga nggak enak kalau lama-lama. Cuma ya itu, situasinya lagi benar-benar di bawah. Santai aja. Udah sering juga kan gue bantuin lo. Gue udah tahu lo pasti bayar. Ya, walau belum semuanya gue belikin ya. Gue inget kok semua. Gue percaya kok. Yang penting lo gak ngilang-ngilang. Gila ya, lo tuh emang paling baik. Gak ada orang kayak lo lagi. Halah, biasa aja. Jangan dilebih-lebihin. Tapi lo juga jangan cerita ke siapa-siapa ya soal gue minjem. Gue gak mau orang lain salah paham. Gue gak bakal cerita lah. Gue jaga kok. Tari, itu temenmu udah makan belum? Belum, Mak. Tapi ini udah nyemil gorengan kok. Gue jadi gak enak denger suara mak lo. Kayak lagi numpangin dulu aja gue di sini. Jangan gitu dong. Emak gue juga seneng lo main kesini. Gue juga seneng lo datang. Lo tuh baik buat dunia ini, Tar. Malam hari, angin sembilan masuk dari jendela kamar Tari yang setengah terbuka. Sedang mendengarkan lagu dari handphonenya. Tak lama, pintu diketuk pelan oleh ibunya. Tari, boleh Mak masuk bentar? Boleh, Mak, masuk aja. Ini lagi beresin baju juga. Emak cuma mau ngobrol sebentar. Tadi siang, ngomong lagi ya? Iya, Mak. Tapi cuma 100.000 kok. Buat print tugas katanya. Tari, bukan yang pertama kan? Emak udah kali mau uang di celengan. Iya, tapi gak apa-apa kok, Mak. Dinda kan lagi susah. Lagian, dia janji bakal balikin. Tari, emak gak mau kamu dimanfaatin. Dinda itu sekali 2 kali minta tolong, tapi hasilnya dia balikin semua. Pelan-pelan kali, Mak. Namanya juga lagi kesulitan. Enak juga kita gak percaya sama teman. Tapi kamu sendiri tahu nggak dia kerja apa? Atau gimana di tiap bulan? Gak tahu persis sih. Tapi dia pernah bilang dia lagi nyari kerjaan sambil nyusun skripsi. Tari, dan orang itu minta ngomong. Semua diceritain tuh jujur. Emak cuma gak mau terus-terusan rugi. Tapi Dinda tuh baik, Mak. Dari kecil kita temenan. Dia selalu datang kalau Teri lagi susah juga. Baik itu bukan berarti boleh minta terus. Emak takutnya dia lama-lama ngelunjak. Enggak lah, Mak. Dinda tuh cuma lagi kepepet. Dia juga malu sebenarnya minjem. Tadi aja sampai berkali-kali minta maaf. Tari, itu hatinya terlalu lembut. Emak ngerti kamu pengen bantu, tapi kamu juga harus jaga diri. Jangan sampai terlalu percaya. Tapi kalau bukan Tari yang bantu, siapa lagi, Mak? Masa kita teman susah tapi diem aja? Emak bukan suruh kamu diem, tapi ya kasihnya jangan kebablasan. 2 kali boleh lah. Ini jadi kebiasaan. Yakin nggak akan gitu, Mak? Dia juga nggak seenaknya kok. Ya udahlah, Emak cuma ngingetin, kamu yang ngejalanin, kamu juga yang ngerasain. Jangan sampai nyesel ya, Nak. Iya, Mak. Makasih ya udah ngingetin. Tapi tenang aja. Tari percaya sama Dinda, bukan orang yang manfaatin. Ya semoga benar begitu. Emak ke dapur dulu ya. Iya, Mak.
Keesokan harinya, Tai dan Dinda melangkah keluar dari gerbang kampus sembari mengobrol. Suasana ramai oleh mahasiswa lain juga yang baru keluar kelas. Gila sih tadi, dosen Burani. Masa tugas yang udah gua print rapi gitu dibilang kurang niat? Padahal gua udah begadang loh semalam. Iya, gue juga heran. Gue kira kalau formatnya rapi, dia lah bakal lebih menghargai. Ternyata tetap aja disemprot. Makanya aku jadi males. Tapi ya udahlah, namanya juga dosennya killer. Kita nurut aja. Lo pulang naik apa, Din? Nggak tahu deh. Tadinya mau naik ojol, tapi pulsa gua habis ini. Mau ngisi dulu. Cuman, Kenapa? aduh, gua nggak enak ngomongnya. Kenapa sih? Cerita aja. Gua kayaknya harus minjem lagi deh, Tar. Tapi bener-bener enak ngomong gini terus. Hah? Iya. Lo butuh berapa? 200, bisa nggak? Gue masih pulsa, biar listrik juga belum. Gue takut nanti tiba-tiba mati lampu lagi kayak kemarin. Gue cek dulu ya di dompet. Gue janji kok, Tar, minggu depan ada saudara gue dari luar kota. Dia janji mau transfer buat bantu-bantu. Gue langsung balikin semua yang gue pinjem, beneran. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi lo pasti nggak bohong kan? Astaga, lo mikir gue bohong? Gue tuh sedih banget lo bisa mikir gitu. Bukan gitu. Maksud gue cuma nanya aja. Kan gue juga jaga-jaga. Gue nih kelihatan kayak pengemis ya di mata lo. Gue tuh malu tiap kali ngomong gini. Gue nggak punya siapa-siapa lagi. Lo doang yang gue percaya. Maaf, gue nggak bermaksud gitu. Yaudah nih, gue kasih. Tapi cuma ada segini. Nggak pas 200. 150 aja. Serius? Ya ampun, makasih banget, Tar. Gue sampai bingung harus gimana lagi kalau lo gak bantuin. Iya, semoga cukup ya. Cukup kok, gue hematin banget. Lo tuh penyelamat gue. Kebayang hidup gue tanpa lo. Jangan gitu lebay. Gue jadi nggak enak. Gak lebay, gue serius. Tuh tiap malam suka mikir, kalau gak ada lo, gue udah tumbang dari dulu. Keesokan paginya, halaman kampus mulai ramai dengan mahasiswa yang berlalu lalang. Matahari bersinar cerah, tapi suasana hati Tari sedikit lelah. Dia duduk di bangku taman dekat gedung perkuliahan, menunggu Dinda. Tak lama kemudian, Dinda datang dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya dibuat seolah panik dan cemas. Tar, astaga, gue kacau banget hari ini. Hah? Kenapa? Santai dulu, duduk sini. Gue lupa bawa dompet. Serius. Itu tadi buru-buru banget. Ternyata dompet gue ketinggalan di kos. Waduh, terus lo naik apa tadi? Untungnya ada teman kos yang bayarin ojeknya dulu. Tapi sekarang gue bener-bener gak pegang duit sama sekali. Ya udah, lo mau minjem lagi? Gue benci harus bilang ini lagi-lagi. Tapi iya, gue gak ada pilihan lain. Bisa gak, Tar? Gue janji banget, beneran deh. Gue sampai malu banget ngomong ini. Din, gue bukan yang gak percaya, tapi kayaknya akhir-akhir ini lo sering banget minjem. Gue juga jadi bingung. Jadi lo sekarang hitung-hitungannya? Bukan gitu maksud gue cuma... Tuh, gak stres lo, Tar. Gue pikir lo satu-satunya yang gak bakal ngejauhin gue. Tapi sekarang lo udah mulai kayak orang-orang lain juga. Bukan, Din, sumpah bukan gitu. Gue cuma khawatir lo terlalu sering minjem, takutnya lo makin berat. Lo pikir gue gak ngerasa berat? Gue juga capek. Kalau gue punya pilihan lain, gue gak akan terus minta tolong ke lo. Ya udah, maaf. Gak maksud nyudutin lo. Lo butuh berapa emang? 20.000 aja buat makan siang sama ongkos pulang. Gue janji besok pagi gue balikin. Kok ada saudara gue juga, katanya hari ini dia transfer. Oke, ini gue kasih. Tapi tinggal dikit banget di dompet gue. Gue ngerti, sumpah gue ngerti banget. Itu gak enak kalau sampai kekuras gini. Tapi gue inget semuanya, Tar. Nanti kalau gue udah stabil, gue pasti balikin satu-satu kok. Iya, gue percaya. Makasih ya, Tar. Lo tuh bener-bener kayak malaikat. Gue beneran gak tau harus gimana tanpa lo. Beberapa menit kemudian, Tari sampai di rumahnya. Saat ia ingin menuju kamarnya, suara ibunya terdengar dari arah dapur. Tari, sini dulu. Jangan langsung masuk kamar. Mama mau ngomong bentar. Hah? Ada apa, Mak? Capek nih. Habis jalan kaki dari halte. Gak lama kok. Duduk dulu sini. Tari menuruti. Tadi kamu bawa duit di rumah cuma 50.000 kan? Iya, emang kenapa? Kok pulangnya tinggal 10.000? Tadi bantuin Dinda lagi, Mak. Dia katanya lupa bawa dompet. Gak punya uang buat makan sama ongkos. Jadi kamu kasih lagi? Iya, cuma 20.000 kok. Tari, itu udah keberapa kali minggu ini aja. Ma tahu kamu tuh baik. Kamu sadar nggak kalau dia mulai kebiasaan? Dia tuh lagi susah, Mak. Gak punya siapa-siapa. Masa iya Tari biarin aja? Tapi dia udah terlalu sering. Ma bukan mau ngajarin kamu pelit ya.
Tapi kamu harus bisa bedain mana yang butuh beneran, mana yang cuma pinter ngomong. Dinda tuh gak gitu, Mak. Dia selalu bilang bakal balikin. Dia juga malu kok kalau pinjem. Tapi sampai sekarang ada nggak yang udah dia balikin? Atau paling enggak dia nanya kabar kamu pas lagi susah. Pernah nggak? Dia selalu bilang bakal ganti, Mak. Dan iya, emang belum dikasih. Tapi Tari yakin dia ingat semua yang Tari pinjemin. Tari, kamu tuh baik dan mak bangga. Tapi kebaikan kamu jangan sampai kelemahan kamu sendiri. Dunia ini semuanya sejujur kamu. Tapi kita juga gak boleh suzon kan, Mak. Tari yakin Dinda tuh cuma lagi masa-masa berat. Emak gak minta kamu berhenti bantuin orang. Emak cuma minta kamu mikir. Jangan semua kamu kasih karena rasa kasihan. Hidup kamu juga butuh dijaga. Tari ngerti, Mak. Tapi Dinda tuh udah kayak saudara Tari sendiri. Gak mungkin Tari tinggalin dia pas butuh. Saudara juga ada batasnya, Nak. Apalagi kalau ternyata dia cuma datang pas butuh doang. Tari masih percaya, Mak. Tari tahu Dinda bukan orang jahat. Dia cuma lagi jatuh aja sekarang. Ibu Tari menghela napas panjang. Ia tahu tak mudah mengubah hati anak yang telah tulus. Ya udah, asal kamu tahu batasnya. Jangan sampai kamu sendiri yang nanti kecewa. Emak cuma pengen kamu gak dibutakan sama rasa kasihan terus. Iya, Mak. Makasih udah ngingetin. Tari ngerti maksud emak. Tapi untuk sekarang, Tari masih percaya sama dia. Esoknya hari libur. Sore harinya, Tari memutuskan untuk jogging di taman. Namun langkah Tari melambat saat menangkap sosok yang sangat ia kenal keluar dari pintu mall. Itu Dinda, membawa banyak belanjaan di tangannya. Ia pun menghampiri. Dinda, Tari, ya ampun, lo ngapain di sini? jogging. Tapi, lu ngapain? Gua cuma nemenin teman doang belanja barusan. Tapi lu bawa banyak banget kantong. Iya, ini titipan, bukan punya gua semua kok. Gua tadi bantuin doang. Temen gua minta tolong angkut, soalnya dia ke parkiran. Oh gitu, gua kira punya lo. Ya enggak lah, Tar. Duh, gua mana sanggup belanja gini. Gila aja, gua kan lagi bokek. Iya, gua juga kaget tadi lihat lo keluar dari mall. Ya kan, gua cuma nganterin. Tadi juga traktir makan, makanya gua ikut aja. Ini iseng doang, malas diem di kos. Tapi itu kantong belanjaannya kayaknya berat banget. Kayaknya nggak mungkin semua titipan, geh. Serius, Tar. Ini cuma 2 punya gua, itu pun diskonan parah. Gua dapet dari sisa uang kemarin, sisa transfer saudara gua. Tapi bukannya kemarin lo bilang uangnya belum masuk? Ya namanya juga saudara. Ternyata malamnya langsung transfer. Tapi kecil kok, cuma cukup buat makan. Gue tuh iseng beli sabun mandi sama kaos obrolan doang. Oh, ya udah. Gua kira yang aneh-aneh aja. Ya ampun, Tar. Masa lo mikir gue pakai duit lo buat belanja? Sakit hati sih gue kalau sampai kepikiran begitu. Enggak, bukan gitu. Gue cuma ya refleks aja. Soalnya tadi kelihatannya ya gitu deh. Wajar sih kalau lo mikir gitu. Tapi gue sumpah, Tar, gue gak mungkin ngelakuin itu. Gue ngerti banget pengorbanan lo. Gue gak bakal jahat itu. Iya, gue percaya kok. Maaf ya kalau tadi sempat mikir aneh-aneh. Gak apa-apa. Tapi gue jadi sedih aja lo mulai ragu sama gue. Dinda menunduk, memasang wajah kecewa, membuat Tari merasa bersalah. Jangan gitu dong, Din. Gue cuma kaget aja tadi. Mungkin karena udah capek juga habis jogging. Iya, gue ngerti. Tapi tolong jangan anggap gue gak tahu diri ya. Gue masih punya harga diri, Tar. Iya, gue ngerti kok. Maaf ya sekali lagi. Keesokan harinya, di kampus terasa sedikit gerah. Meski matahari terlalu terik. Tari membuka bekal kecil berisi roti isi yang dibungkus rapi dari rumahnya. Dinda datang menghampiri. Wajahnya tampak lebih pucat. Hai, Tar, udah makan? Baru mau mulai. Emak bawa roti isi. Nih, mau nggak? Gak usah, makasih. Gue gak lapar. Tapi boleh gue minta tolong lagi gak? Oh, tolong apa? Gue butuh pinjem duit lagi, Tar. 100 aja buat bayar tugas modul yang harus difotokopi hari ini. Kalau enggak, gue bisa dimarahin dosen. Hari ini? Tapi gue nggak bawa uang pas banget, Din. Beneran. Masa sih? Lo biasanya selalu ada sisa. Ya, biasanya. Tapi tadi pagi, emak bilang uang belanja minggu ini udah mepet. Jadi gue cuma dikasih buat ongkos sama makan siang. Bener-bener pas, Din. Tar, lo terus gak bisa bantu sedikit aja deh. Gue bener-bener butuh banget sekarang. Gue pengen bantu. Nggak bohong, Din. Nih lihat aja kalau nggak percaya. Uangnya cuma 2 lembar. 5 ribuan buat makan siang sama pulang. Jadi sekarang gue harus gimana? Gue juga bingung, Din. Tapi mungkin lo bisa coba pinjam ke yang lain dulu.
Wah, gila ya. Jadi sekarang lo nyuruh gue minta ke lain. Bukan nyuruh, Din. Maksud gue tuh, Gue pikir lo satu-satunya bisa gue andelin, tapi ternyata lo juga sama aja. Baru sekali gue butuh banget, lo udah gak bisa bantu. bukan gitu, Din. Gue bantu lo berkali-kali sebelumnya, tapi hari ini gue beneran gak ada. Lo percaya dong. Gue gak butuh pembelaan lo, Tar. Gue cuma minta sedikit, dan sekarang lo nolak. Din, jangan gitu dong. Lo kira gue seneng ngemis tiap hari gini, tapi gue pikir lo temen. Ternyata lo juga mulai hitung-hitungan. Gue gak pernah hitung-hitungan. Lo gak bisa maksa gue juga, Din. Ya, sekarang lo berubah. Gak kayak dulu yang selalu ada buat gue. Gue ngerti kok. Mungkin gue cuma temen kalau lagi seneng aja. Tari terdiam, hatinya berkecamuk antara marah, bingung dan merasa bersalah. Sore hari, mahasiswa berangsur bubar. Tari berdiri di depan gerbang kampus. Biasanya, ia dan Dinda berjalan bersama. Tapi kali ini berbeda. Dia berjalan melewati Tari tanpa sepatah kata. Wajahnya terangkat tinggi. Tari yang menatap punggung sahabatnya itu perlahan menjauh. Kenapa sih jadi kayak gini? Langkah Tari menyusul pelan dari belakang. Jaraknya beberapa meter dari Dinda. Belum sempat ia membuka suara, dari kejauhan terdengar suara teriakan beberapa orang. Tari refleks menoleh ke arah belakang. Seorang pengendara motor tampak kehilangan kendali dan melaju ke arah trotoar, tepat ke arah Dinda, tidak menyadarinya. Dinda, minggir! Dinda tak sempat bereaksi. Tari langsung lari cepat yang ia bisa. Hampir Dinda menarik tubuhnya menjauh dari jalur motor. Mereka terjatuh sisi rumput di tepi jalan. Apa itu? Barusan? Tari? Lo? Lo gak apa-apa? Kaki lo kena gak? Enggak, gue cuma kaget. Gue hampir aja. Gue liat lo diem aja tadi, makanya gue tarik. Maaf ya, gue nariknya kenceng banget. Gila, lo barusan nyelamatin gue. Lo bisa aja kena juga. Gue gak sempet mikir, gue cuma takut lo kenapa-napa. Tar, gue jahat banget. Gue keterlaluan sama lo. Jangan nangis gitu dong. Udah gak apa-apa, yang penting lo selamat. Tapi gue udah nyakitin lo. Gue marah, nuduh lo macem-macem. Gue ngerti kok Din, lo lagi pusing. Enggak, Tar, lo gak ngerti. Gue manipulatif banget sama lo. Gue pinjem uang terus-terusan. Lalu kadang gue bohong. Din, Gue belanja kemarin tuh beneran buat gue sebenarnya. Emang ngeles aja depan lo. Cuma mikir lo gak akan berani nolak gue. Keterlaluan. gak apa-apa. Sekarang lo udah jujur Din. Tapi gue ngerasa kecil banget, Tar. Setelah semua perlakuan gue, lo masih nyelamatin gue. Ya karena lo sahabat gue. Gue gak pantas dibilang sahabat. Dinda, dengar ya. Gue sedih sih, iya. Tapi gue juga ngerti, kadang orang bisa berubah kalau lagi tertekan. Yang penting sekarang lo sadar. Gue bener-bener minta maaf dari hati gue yang paling dalam. Gak maafin kok Din. Gue janji, gue bakal jadi temen yang lebih baik. Gue gak akan minjem-minjem uang lagi. Gue bakal baikin semua. Nah, gue pinjem ke lo. Gak usah diburu-buru. Gue tahu lo butuh waktu. Makasih ya, Tar. Gue beruntung banget punya lo. Sama Din, gue juga bersyukur lo masih selamat. Gue gak tahu kalau tadi gue telat dikit aja. Jangan ngomong gitu. Gue gak mau bayangin. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Mau bantu bawain tas lo. Gak usah, gue yang bawain. Cukup lo yang banyak berkorban. Sekarang, giliran gue yang berubah. Mereka berjalan berdampingan pulang. Di tengah jalan sore yang mulai lengang itu, dua sahabat itu kini kembali menemukan arah. Kali ini dengan kejujuran dan niat yang baru.